Halo, semangat pagi, semangat beraktivitas. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan saya Rarun ND. Untuk video kali ini, saya akan mereview tentang bagian-bagian yang ada di dalam kabin ya, yang ada di dalam kabin OHT Caterpillar 777 ya, seri E new. Ini yang keluaran terbaru teman-teman. Kan saya akan menjelaskan panel-panel yang ada di dalam kabin tersebut ya. Jadi baik teman-teman, untuk melanjutkan ke videonya, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ya dengan cara like, subscribe, komen, serta share, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya ya, atau tombol lonceng yang berada di samping subscribe itu ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke videonya ya. Baik teman-teman, ini kita masuk dalam kabin ya. Ini dalam kabin 777 seri E ya, 777 Caterpillar seri E. Jadi ini untuk yang di kaki-kakinya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan dari bagian sisi kiri dari steering ya, switch yang bagian di sisi kirinya. Nah terus yang pertama ini power window ini untuk menaikkan dan menurunkan kaca ya. Ini ada panahnya, ada gambar kaca juga di sini. Terus tinggal kita tekan ke bawah, itu untuk menurunkan, ini untuk menutup atau menaikkan kaca di sini ya. Terus ini untuk tuas untuk membuka pintu, ini begini. Ini kita tutup. Terus kita lanjut. Misalnya di sini ada switch engine shutdown sama idle timer. Nah ini dia, ini engine shutdownnya. Ini engine shutdown ini untuk mematikan engine ya, tinggal kita tekan ke atas begini. Nah terus untuk idle timer ini penjedaan waktu untuk engine mati ya. Ini jika kita mau mematikan engine dengan secara cepat, bisa kita tekan ini begitu. Terus kita lanjut. Di sini ada radio komunikasi. Ini radio komunikasi, ini sangat penting teman-teman. Di sebuah tambang harus ada yang namanya radio komunikasi, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan kawan-kawan atau dengan atasan ya. Jadi oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Jadi terlebih dahulu saya on kan. Jadi untuk on kan seperti ini ya teman-teman. Ini kita mutar ke kanan satu kali ya. Nah, pastikan dari semua gig harus normal untuk tes gignya itu. Ini layar monitornya ya. Nah, baru bisa kita melakukan start. Usahakan layar ini harus muncul gambar seperti ini ya. Kita tunggu, harus gambar yang begini harus muncul ya, tulisan-tulisan seperti ini harus muncul, baru kita bisa melakukan start. Nah untuk melakukan startnya ini kita bisa mutar satu kali ya, kita bisa mutar satu kali. Oke, sini ini ada gambar engine ya, begitu teman-teman. Jadi oke, saya lanjut.
Untuk yang ini temperatur retarder brake ya. Nah terus yang ini temperatur engine coolant ya. Jika masuk sampai ke merah berartinya dia overheat ya, itu harus parkir dan runningkan engine. Nah terus ini fuel gauge ya, fuelnya masih bagus. Terus yang ini temperatur oli transmisi atau converter ya. Nah terus yang ini lambang parking brake. Terus kalau yang ini lambang steering ya. Nah begitu teman-teman. Jadi untuk melihat HM-nya di sini, ini teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Yang ini untuk tuas ini untuk menyetel steering. Ini sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri ya. Nah ini kita tekan ke atas begini, ini untuk menaikkan dan menurunkan ini. Nah kita tekan begini ya, tarik tuas ini ke atas. Kita tarik tuas ini ke atas, jadi kita bisa menyetel dia, menaikkan dan menurunkan ya. Oke. Nah terus kalau yang ini ada tuas untuk lampu ya. Nah jika kita kasih ke atas begini, ini untuk lampu jauh. Jika kita kasih ke bawah begini, ini untuk lampu jauh. Nah kalau ke atas begini, ini untuk lampu dekat ya. Nah terus kalau untuk lampu ratingnya di sini ya, itu. Nah ini kalau begini, kalau kita tarik ke bawah begini itu untuk rating kiri. Kalau tarik ke atas begini, ini untuk rating kanan ya, begitu. Oke. Nah terus di sini ini ada tombol, ini untuk mengeluarkan air wiper ya. Ini untuk mengeluarkan air wipernya ini. Nah terus kalau yang ini untuk wiper atau penghapus kaca ya. Di sini terdapat gambar juga. Nah terus kita lanjut. Di sini ada tuas retarder. Ini retarder ini dia termasuk brake juga, tapi bukan untuk parkir. Retarder ini fungsinya hanya untuk mengurangi kecepatan saja. Nah, jika untuk parkir kita selalu harus mengaktifkan parking brake ya. Ini jadi di saat muatan atau kosongan, di saat jalan, untuk mengurangi kecepatan tinggal kita tarik aja begini tuasnya, tarik tuasnya begini. Nah begitu itu di saat jalan, baik muatan ataupun kosongan ya. Selalu kita menggunakan retarder ini ya, jangan sampai kita sering-sering menggunakan service brake ya. Karena kalau kita menggunakan service brake itu bisa-bisa pecah hosnya karena panas ya. Terus yang berikut di sini ada switch lampu. Ini switch lampu kerja. Untuk mengaktifkan kita tekan ke atas begini ya. Nah ini untuk mengaktifkan. Nah terus ini switch lampu hazard atau hazard lamp ya. Nah terus ini ada switch, ini ada gambar plus min, terus ada gambar speedometernya juga di sini. Ini untuk menerangi dan meredupkan ya, dan meredupkan dari layar monitor tersebut. Ini sama ini ya, ini jika kita tekan di plusnya untuk menerangkan, jika kita tekan di min ini untuk meredupkan ya, untuk mengurangkan terangnya. Oke lanjut. Terus
Di sini ada master key. Nah, ini jika posisi dia di gambar bulat ini berarti untuk mematikan ya. Nah, terus di sini untuk on, ini untuk kita start ya, untuk kita start ini. Terus untuk gambar yang ini jika kita tekan ke kiri seperti ini, itu untuk mematikan engine ya. Sini ada gambarnya juga. Nah, terus kalau tombol yang ini untuk pendingin AC ya. Ya, ini pendingin AC. Nah, ini untuk blowernya. Ini untuk blowernya ya. Itu dia teman-teman. Terus nah, di sini terdapat switch juga. Ini switch pendinginnya ya. Switch pendinginnya jika mengaktifkan kita tekan ke atas. Nah, ini untuk mengaktifkan. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak mengaktifkan, tekan ke bawah begini. Ini untuk menonaktifkan suhunya, untuk menonaktifkan suhu dinginnya ya. Begitu. Untuk mengaktifkan dari suhu dinginnya ya, kita tekan ke atas begini biar kita dapat dinginnya ya. Nah, terus ini namanya throttle lock ya. Ini untuk pengaturan gas. Nah, switch ini untuk pengaturan gas ini ya. Nah, terus ini ada switch front brake cut. Nah, kalau kita tekan ke bawah begini, itu artinya brake depan berfungsi dia. Jika kita tekan ke atas, itu kita putuskan brake depan ya. Jadi dianjurkan untuk putuskan brake depan ya. Jangan sampai sering-sering kita gunakan aktifkan brake depan ya. Jadi selalu kita memutuskan brake depan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus ini switch otomatis retarder ya. Otomatis retarder control. Ini dia. Nah, terus ini switch emergency steering. Switch emergency steering durasinya hanya 60 detik. Untuk cat durasinya 60 detik ya. Begitu. Ini fungsinya di saat unit breakdown ya. Di saat unit breakdown atau engine posisi lagi mati, untuk bisa memutarkan steeringnya bisa kita tekan ini ya. Kita tekan begini, nanti bunyi dia. Kalau dia bunyi nah itu berarti dia aktif sudah. Artinya steering bisa kita membelokkan, karena unit ini sistemnya hidrolik. Jika engine mati, yang jalannya semuanya terkunci begitu. Nah, terus yang ini fatigue warning, ini untuk resetnya. Nah, dia per 1 menit atau per 2 menit, mungkin per 1 atau 2 menit ini akan bunyi alarmnya ya, alarm fatigue bunyi. Jadi untuk reset, untuk mematikannya, kita tekan ke bawah begini ya. Ini tekan ke bawah begini, begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Ada di bagian atas, apa namanya ini, di bagian atas plafon dari unit tersebut ya, itu ada switch juga ya. Itu di bagian depan dia ada switch juga. Nah, switch yang ini switch TCS ini fungsinya untuk ya menyamakan putaran roda ini, putaran roda belakang. Jadi di saat kita embas bisa kita aktifkan ini, pencet begini dia ya. Nah, terus ini switch power mode, economy mode, dan powerful ya. Jadi untuk kosongan bisa kita aktifkan economy mode ya, sehingga konsumsi fuelnya berkurang. Jika muatan harus mengaktifkan power mode. Nah, untuk aktifkan power mode nya begini. Nah, terus untuk powerfulnya begini, dia posisi berada di tengah-tengah begini ya. Nah, terus ini switch lampu tangga.
Nah, ini ada gambar tangga, ada gambar lampu. Ini untuk lampu tangga ya, tangga di depan unit. Nah, terus ini untuk switch lampu tayar di samping kiri kanan. Di sini ada switch kalau yang ini lebih dominannya ke data-data pada unit ini sepertinya, karena saya belum terlalu paham kalau yang ini teman-teman ya. Jadi ini ada kameranya, ini layar kamera ya, layar dari kamera tersebut. Kamera di OHT Caterpillar ini ada 4 biji ya, itu di depan 1, di samping kiri kanan, sama di belakang. Samping kiri 1, kanan 1, sama belakang ya kameranya itu. Nah, ini layarnya ya. Oke. Nah, terus yang ini sirkulasi pada blower ya. Sirkulasinya ini untuk mengeluarkan angin. Ya. Begitu teman-teman. Nah, terus lanjut. Di sini ada shift lever ya. Ini shift lever gear pada unit Caterpillar ya. Jadi kalau untuk yang unit Caterpillar yang seri E keluaran baru sekarang, dia untuk lever damnya berada pada di shift lever ini. Ini dia, ini lever damnya ini ya. Ini lever damnya untuk menaikkan dan menurunkan dam. Baik, sedikit saya jelaskan. Shift levernya ini ada locknya. Terus ini ada tombol yang warna kuning 2 biji ini untuk shift up gear selector, dan terus yang ini shift down gear selector ya. Ini untuk menambahkan aktual gearnya, ini untuk mengurangkan aktual gearnya ya. Begitu. Kalau di atas ini untuk menambahkan, ini untuk mengurangkan. Begitu ya. Terus di sini ada tulisan P itu parking brake, ini R mundur, ini N, ini D, ini untuk otomatisnya ya. Ini untuk matic. Terus ini locknya 1 dan 2. 1 dan 2 di sini. Jadi untuk penjelasan dari gear ini itu sudah ada di video saya yang sebelumnya, sudah ada. Jadi teman-teman bisa nonton di video saya itu ya. Itu. Jadi ini locknya ini ya. Lock ini untuk mencegah terjadinya abuse. Jika dari parking brake kita mau tarik ke netral, harus pencet locknya. Ini baru bisa kita tarik ya. Ini netral. Nah, begitupun dari netral ke R atau netral ke D, harus dipencet locknya ya. Ini locknya harus dipencet. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa nonton di video saya yang sudah saya upload ada beberapa minggu kemarin ya. Nah, itu ada penjelasan tentang shift lever pada unit Caterpillar OHT 777 ya. Oke, ini kalau switch yang ini sebetulnya bukan bawaan unit sebenarnya ini. Ini tambahan dari mekanik saja. Ini untuk switch lampu rotari ini. Ini di sini dia switch lampu rotarinya yang ini. Nah, terus yang 3 biji ini tidak ada fungsinya. Switch ini tidak ada fungsinya ya. 3 biji ini tidak ada fungsi. Yang fungsinya ini switch lampu rotari ya, untuk mengaktifkan begini dia. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut di kaki-kakinya. Di sini di sebelah kiri ini ada pedal yang warna merah ini ya. Ini emergency brake. Emergency brake ini gunakan di saat emergency. Jangan sampai di saat dia lagi normal kita gunakan ini. Jangan Pak. Kita harus pahami dulu. Emergency brake ini artinya di saat emergency baru kita boleh gunakan. Artinya jika kerusakan pada brake bisa kita gunakan dari emergency tersebut. Nah, terus yang ini service brake atau foot brake ya. Nah, ini. Jadi untuk menggunakan foot brake ini dia
berkecepatan dengan 10 km per jam. Nah, atau kurang dari 10 km per jam ya. Jangan sampai sementara laju-laju mungkin dengan 30 km per jam kecepatannya kita langsung tekan service brake ini. Itu tidak diperbolehkan. Karena dia sistemnya hidrolik, bisa-bisa temperaturnya naik, temperatur brake-nya. Nah, terus yang ini pedal akselerasi atau pedal gas ya teman-teman. Ini pedal gas ini ya. Oke, sekarang apalagi ya. Nah, ini kalau yang ini steering wheel ya. Ini seperti biasa steering wheel ini. Terus inilah, ini bagian dalam kabinnya ini. Jadi baik teman-teman, saya rasa mungkin itu saja untuk switch-switch yang ada dalam kabin Caterpillar ya, 777 seri E yang keluaran baru. Mungkin hanya sedikit aja switch-switchnya itu ya, tapi karena mungkin kita atau teman-teman belum pernah naik di dalam, mikirnya woi susah betul itu, seperti apa caranya ya. Ya kalau macam kita belum pernah lihat di dalam ya mungkin susah, tapi kalau sudah lihat dan pernah bawa sekali, sebenarnya gampang, sangat gampang bawa ini ya, sangat gampang karena dia sistemnya matic. Jadi untuk itu saya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya, dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan juga loncengnya ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari saya. Jadi baik,